Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sebelumnya saya ucapkan terima Waalaikumsalam kasih kepada Anda warahmatullahi semua wabarakatuh. yang sudah menyempatkan waktu untuk bergabung dalam kegiatan pembelajaran dengan sistem daring untuk PPL yang kedua ini, ya, dengan siklus 2. Sebelumnya saya minta salah satu peserta ini untuk memimpin doa. Ya, saya minta Mas Daniel, ya Mas Daniel untuk memimpin doa sebelum kegiatan pembelajaran ini dimulai. Ya, saya persilakan Mas Daniel untuk memimpin doa. Iya Pak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa agar diperlancar semua. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa agar diperlancar semua untuk hari ini. Berdoa mulai. Ya, terima kasih. Ya, saya sampaikan kepada Mas Daniel yang sudah memimpin doa supaya nanti dalam kegiatan ini tanpa adanya suatu hambatan. Ya, saya ucapkan terima kasih. Bagaimana kabar Anda semua pada hari ini? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah baik Pak. Ya, syukur ya. Ya, kalau kabar Anda baik, mudah-mudahan baik Pak. ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan Baik Pak. sehat Kabarnya walafiat, baik Pak. kesehatan Anda juga terjaga semuanya. Ya, pada kesempatan yang baik ini kita akan berdiskusi ini masih berkaitan dengan pembelajaran kita waktu yang lalu, yaitu tentang surat lamaran pekerjaan. Ya, Anda tentunya masih ingat ya? Anda masih ingat apa yang kita diskusikan pada pertemuan yang lalu ketika ada di kelas 12 IPS 4? Masih ingat? Masih Pak. Masih ingat ya? Masih Pak. Ya, masih ingat. Alhamdulillah kalau pertemuan yang lalu masih ingat seperti itu. Ini di HP Anda sudah terlihat materi presentasi? Sudah terlihat belum? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Ini sudah terlihat ya? Sudah terlihat materinya? Halo? Ini materinya sudah terlihat belum? Sudah, ya kalau sudah, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi kompetensi dasar 4.1, yaitu menyajikan simpulan, sistematika, dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan, baik secara lisan maupun secara tulis. Ya, waktu yang lalu KD 3.1 ya mengidentifikasi isi dan sistematika. Ya, kalau yang saat ini KD-nya KD keterampilan. Ini suara saya masih dapat disimak dengan baik? Halo?
Masih dapat disimak dengan baik? Suara saya masih bisa diterima dengan baik? Pembelajaran kali ini ya Anda bisa melihat di slide. Masih, Pak. Ya ini ya. Indikatornya yaitu menyusun simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Dan indikator yang kedua yaitu mempresentasikan simpulan, menanggapi dan merevisi sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Dalam pembelajaran kali ini, berarti ini ada dua tujuan. Yang pertama, nanti saya minta Anda itu untuk bisa menyusun simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Dan yang kedua, yaitu Anda nanti bisa untuk mempresentasikan simpulan, menanggapi, dan merevisi sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Setelah pembelajaran ini, nanti Anda itu mendapatkan hasil dua hal ini. Ya, Anda masih ingat tentang pengertian surat lamaran pekerjaan apa sudah lupa pengertiannya? Masih ingat tidak? Apa itu surat lamaran pekerjaan? Halo? Cek. Suara saya masih dapat didengar dengan baik? Masih, Pak. Ya. Masih, Pak. Anda masih ingat? Ya. Anda masih ingat surat lamaran pekerjaan itu apa? Masih, Pak. Masih, Pak. Surat yang bagaimana sih? Masih, Pak. Mas Daniel, coba Mas Daniel, masih ingat nggak Mas Daniel? Surat lamaran pekerjaan adalah surat resmi yang dibuat dan dikirimkan oleh seseorang yang ingin bekerja di sebuah kantor, perusahaan, ataupun instansi tertentu, Pak. Ya, bagus Mas Daniel. Surat lamaran pekerjaan adalah surat resmi yang Itulah dibuat yang dan namanya dikirimkan oleh surat seseorang yang lamaran ingin pekerjaan. bekerja di sebuah kantor, perusahaan, Ya, surat ataupun resmi. instansi tertentu, Pak. Resmi di sini maksudnya bahwa surat itu ditulis dengan menggunakan bahasa yang resmi. Ya, entah itu kata-katanya maupun susunannya. Kalau kata-kata surat yang resmi itu tentunya harus menggunakan kata yang baku. Ya, susunannya juga begitu. Kalau surat yang resmi, susunannya itu tidak seenak sendiri begitu, tapi memang ada kaidahnya. Ya, ada aturannya. Ya, berbeda halnya ketika misalnya Anda itu membuat surat pribadi. Ya, surat untuk teman misalnya. Ya, kalau surat yang ditulis untuk teman, bahasanya tidak baku, tidak apa-apa. Bentuknya tidak layak, tidak lazim, juga tidak apa-apa. Yang penting ada komunikasi ya, satu dengan yang lain. Ada komunikasi antara Anda dengan nanti si pembacanya. Ya, tapi kalau misalnya Anda membuat surat lamaran pekerjaan, itu kata-katanya harus baku, kemudian susunannya, kalimatnya harus baik. Ya, bukan hanya tadi masalah kata-katanya bagus saja, tapi susunannya baik, sesuai dengan pedoman, sesuai dengan aturan. Ya, ada beberapa hal sebenarnya ya yang menyebabkan
seseorang itu bisa diterima oleh perusahaan, oleh instansi, oleh badan usaha. Salah satunya yaitu hubungannya dengan bagaimana seseorang itu menulis surat lamaran pekerjaan. Ya, kalau surat lamaran pekerjaannya itu ditulis dengan menggunakan kaidah yang benar, ini berarti bisa jadi nanti kemungkinan besarnya Anda itu bisa diterima di lembaga, di badan usaha tersebut. Ya, tapi kalau misalnya Anda pelamar itu, ya pelamar membuat suratnya itu asal-asalan, bisa jadi meskipun potensinya bagus, namun nantinya bisa jadi tidak diterima. Ya karena apa? Dari suratnya saja sudah kurang baik atau tidak baik seperti itu. Ya makanya sangat penting sekali, ya sangat penting sekali Anda bisa membuat surat lamaran pekerjaan, ya itu sangat penting. Ya apalagi di sekitar Anda itu banyak pendirian pabrik-pabrik itu ya. Itu nanti bisa jadi Anda melamar ke sana misalnya, atau kalau misalnya Anda mau melanjutkan kuliah dulu, nanti bisa jadi setelah lulus kuliah Anda mau tidak mau melamar pekerjaan. Karena saya yakin semua orang, apalagi sekolahnya sampai misalnya jenjang S1, S2, S3, ini tentunya setelah lulus mendambakan pekerjaan. Ya, kayaknya sepertinya tidak ada yang punya niat setelah lulus kuliah tidak bekerja. Kayaknya tidak ada, sepertinya tidak ada. Semuanya ingin bekerja seperti itu. Ya itulah arti pentingnya surat lamaran pekerjaan. Ya waktu yang lalu kita berdiskusi ya tentang KD 3.1, yaitu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, pada saat ini kita kembali lagi pada contoh, ya pada contoh surat lamaran pekerjaan. Anda bisa melihat ya slide. Halo Pak Eka. Halo, Assalamualaikum Pak Oji. Pak Oji, ditanyakan jimitnya sama Pak Tri. Dikirim ulang mawon Pak, ini baru selesai tempat saya. Yang ngapunten ya rada terlambat jadi masuknya dengan. Oh nggih, matur nuwun nggih. Saya ini lagi ke Pak Tri nggih. Langsung japri Pak Tri mawon. Nggih. Nggih, Assalamualaikum Pak Oji, sukses. Nggih. Matur nuwun, waalaikumsalam. Nggih ngapunten. Ya maaf, ini dosen mau masuk tapi agak susah mungkin. Ya ini saya mau mengirimkan linknya kembali. Sama Eka. Sambil menunggu saya menunjukkan contoh kembali. Ya, ini bisa dicermati. Ini materi presentasi saya sudah terlihat apa belum ini? Halo? Sudah Pak. Iya. Kalau sudah, silakan perhatikan kembali
Ya, ini silakan semuanya memperhatikan contoh surat lamaran yang saya tunjukkan di slide. Sudah, Pak. Perhatikan surat lamaran berikut ini, kemudian sajikan simpulan, sistematika, dan unsur-unsur isi surat lamaran secara lisan. Ya, berarti dalam KD ini yang perlu Anda tingkatkan yaitu keterampilan berbicara, ya. Berbicara. Yang namanya keterampilan ini tentunya semakin Anda banyak berlatih, maka Anda itu semakin terampil. Semakin banyak berlatih, tentu Anda itu semakin terampil. Ya, makanya Anda itu jangan malas-malas, ya, jangan sungkan-sungkan untuk selalu berlatih, sehingga lama-kelamaan keterampilan berbahasa Anda itu semakin meningkat. Ya, seperti itu. Silakan Anda mencermati kembali nih, ya. Ini contoh yang saya tunjukkan ini. Brebes, 20 Mei 2021. Lampiran 1 berkas. Hal lamaran pekerjaan. Yang terhormat pimpinan PT Bayer Tbk Jalan dan Mogot 234 Jakarta Barat. Dengan hormat, sehubungan dengan iklan yang dimuat Kompas 19 Mei 2021 tentang lowongan pekerjaan sales eksekutif, dengan ini saya, nama Ali Murtopo, tempat tanggal lahir Brebes 10 Mei 1990, pendidikan SMA jurusan IPA, alamat Jalan Jenderal Sudirman 20 Ketanggungan Brebes 52263, nomor HP 12345678910 bermaksud melamar pekerjaan sesuai dengan lowongan tersebut. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu, bersama ini saya lampirkan: 1. Fotokopi ijazah SMA, 2. Fotokopi KTP, 3. Surat keterangan sehat, 4. Daftar riwayat hidup, 5. Pas foto 4x6, 6. Surat keterangan pengalaman bekerja, dan 7. Surat keterangan catatan kepolisian. Demikian surat lamaran ini saya buat atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan di hormat saya Ali Murtopo. Ya, semuanya bisa mengikuti ya apa yang saya sampaikan. Bisa mengikuti? Halo? Semuanya bisa mengikuti? Tadi Halo? Halo. Ya, semuanya bisa mengikuti ya? Ya, bisa mengikuti kan? Tadi yang saya bacakan. Iya, Pak. Halo Pak, halo. Halo. Mas Daniel? Gimana? Ya, Pak. Ya. Mbak Dwi? Sylvia dan yang Iya, lain. Pak. Iya. Setelah Anda itu menyimak apa yang saya sampaikan tadi, Ya, Pak. ya, apa yang saya sampaikan tadi,
Iya, Pak. Ya, Nggih, saya Pak. minta Anda itu untuk berkelompok. Untuk berkelompok, masing-masing kelompok itu 3 peserta didik, 3 siswa. Kemudian dari 3 itu nanti masing-masing kelompok ya ada yang mewakili menyampaikan pendapat terbaiknya. Ya, Anda bisa berkomunikasi dengan menggunakan WA group. Ya, jadi setelah saya menyampaikan ini, Anda berkomunikasi dengan teman kelompoknya dengan menggunakan WA group. Satu kelompok itu masing-masing 3 peserta. Kemudian masing-masing 3 peserta, kemudian masing-masing kelompok itu ada yang mewakili mempresentasikan sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan yang telah tadi Anda simak atau Anda dengarkan dari pembacaan saya. Ini kelompoknya mau membagi sendiri atau yang membagi saya ini? Saya bagi saja ya. Saya bagi saja. Kelompok yang pertama, yang Mbak Sayyidah, Mas Daniel, dan Mas Ahmad. Ini kelompok 1. Ya, nanti silakan pendapat terbaiknya disampaikan dalam forum ini. Sistematikanya bagaimana, kemudian isinya apa saja. Ya, silakan nanti Anda sajikan. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua, Hani Alia, Putri Salma, dan Siti Rizwidya. Kelompok ketiga, Aska Al-Ghifani, Dwi Cahayaning Asih, dan Sylvia. Kemudian kelompok yang keempat, Cici Nurbaiti, Murni Cika, dan Akbar Maulana. Ya, berarti dalam forum ini ada 4 kelompok ya, yang masing-masing kelompok tadi ada 3 peserta. Nanti masing-masing kelompok itu ada yang mewakili menyampaikan pendapat terbaiknya, seperti itu. Bisa dipahami penjelasan saya? Halo? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, jadi nanti kelompok 1 siapa yang mau menyampaikan sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan yang tadi saya bacakan begitu. Nanti kalau kelompok 1 Bisa, juga, Pak. nanti dilanjutkan Bisa, kelompok yang Pak. kedua siapa yang mau mewakili, lanjut kelompok yang ketiga, dan selanjutnya kelompok yang keempat. Tadi masih ingat ya contohnya ya yang saya bacakan? Ingat, Pak. Iya. Kalau masih ingat, ya saya yakin semuanya itu masih ingat yang saya bacakan tadi. Ya, berarti nanti semuanya Ingat, Pak. itu harus siap. Berarti nanti ada 4 perwakilan ya, masing-masing kelompok itu. Ya, mau disampaikan sekarang atau ada jeda 3 menit begitu? Ya, atau Anda bisa membuat konsepnya dulu, apa yang nantinya akan Anda sampaikan, silakan. Ya, saya beri waktu 2-3 menit ya. 2-3 menit. Ya, silakan Anda untuk berdiskusi ya, diskusi kelompok. Kemudian pendapat terbaiknya nanti yang akan menyampaikan itu siapa. Ya, seperti itu. Ya, sambil berdiskusi kelompok ya, perlu saya sampaikan kembali
bahwa manfaat Anda belajar bahasa Indonesia salah satunya yaitu Anda berusaha untuk meningkatkan 4 keterampilan berbahasa. Ya, tadi di muka sudah saya sampaikan, keterampilan berbahasa itu ada menyimak, ya, ada membaca, ada menulis, ada berbicara. 4 itu. Anda belajar bahasa Indonesia salah satunya yaitu Anda meningkatkan 4 keterampilan berbahasa itu selain belajar sastra. Yang tadinya Anda bisa hanya bisa menulis kalimat, ya. Setelah Anda misalnya belajar sekian lama, Anda bisa menulis paragraf, bisa menulis wacana. Yang sebelumnya Anda itu hanya sebatas ya bisa berbicara di belakang kelas misalnya atau pada waktu istirahat. Ya, setelah Anda belajar bahasa Indonesia, Anda paling tidak sudah bisa berbicara di depan umum. Itu berbicara. Kemudian menyimak. Ya, menyimak juga perlu Anda tingkatkan. Ya, kalau Anda tidak mau meningkatkan keterampilan itu ibarat sebuah pisau, ya. Meskipun bahannya bagus, bahannya dari baja, dari besi yang berkualitas atau baja yang berkualitas, kalau tidak diasah, lama-kelamaan akan tumpul. Ya, namun kalau misalnya diasah meskipun bahannya tidak begitu bagus, lama-kelamaan akan tajam. Itulah kalau bisa saya analogikan seperti itu. Itu namanya pada hakikatnya keterampilan seperti itu. Semakin banyak latihan, maka tentunya akan semakin pandai. Anda naik sepeda saja itu kan keterampilan. Ya, awalnya naik sepeda naiknya tidak mahir. Ya, tapi begitu lama-kelamaan semakin mahir. Yang tadinya tidak bisa lepas tangan, lama-kelamaan Anda bisa lepas tangan satu begitu misalnya. Lama-kelamaan Anda bisa lepas tangan 2, ya. Itulah hakikat keterampilan seperti itu. Berbahasa juga demikian. Semakin banyak latihan, semakin pandai, ya. Makanya Anda itu jangan malas-malas, jangan sungkan-sungkan untuk selalu latihan. Salah satunya dalam posisi yang seperti ini, menyajikan sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan. Ya, saya persilakan kelompok 1, ya, kelompoknya Sayyidah, Daniel, dan Ahmad. Siapa yang mau mewakili untuk menyampaikan, untuk menyajikan sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan? Ya, saya persilakan Mbak Sayyidah, Mas Daniel, atau Mas Ahmad. Mbak Sayyidah? Halo? Mas Daniel? Atau Mas Ahmad, silakan. Yo, atau mau kelompok yang lain dulu? Kelompok 2, Mbak Hani, Mbak Siti, dan Mas Aska.
Tidak usah takut salah ya, tidak usah takut salah. Karena belajar bahasa Indonesia itu bukan seperti matematika. Kalau salah ya betul-betul salah semua, itu tidak seperti itu. Yuk kelompok 1, 2, 3 atau 4 yang mau menyampaikan dulu. Yuk Mas Daniel, sampaikan Mas Daniel. Atau Mas Ahmad Noval. Ayo siapa yang menyampaikan dulu? Kelompok mana? Mbak Putri Salma mungkin kelompok 4. Ya tidak usah takut salah Mbak, Mas. Halo, assalamualaikum, dengan Riza. Ini dari SMA Negeri 1 Bersama. Riza kemarin daftar ke sini ya? Ada kendala nggak waktu proses verifikasinya? Yuk sampaikan saja ya. Tadi Anda sudah mencermati atau mungkin perlu diulang atau bagaimana? Terima kasih ya, saya. Ini mikrofonnya jangan dimatikan ya, dibuka kuncinya. Halo? Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa, Pak. Ya silakan, kalau bisa didengar dengan baik. Ya saya minta masing-masing kelompok ada yang mewakili salah satu untuk menyampaikan sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan. Bisa, Pak. Ini masih berkaitan dengan pembelajaran kita pertemuan yang lalu ya. Kita kan sudah diskusi 2 jam di kelas. Sudah saya jelaskan banyak tentang KD itu. Ya silakan disampaikan. Tadi kan kalau Anda perhatikan mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 8 sistematikanya. Tinggal Anda sampaikan sistematikanya itu apa, isinya apa saja seperti itu. Ini kita ambil contoh. Ya misalnya sistematika 1, tempat dan tanggal pembuatan surat. Isinya meliputi tempat pembuatan surat dan tanggal pembuatan surat, gitu saja. Kan mudah ya kayak gitu. Itu baru 1. Nanti silakan sampai dengan 8. Kemarin kan Anda sudah mengumpulkan tugas itu. Ya tugas yang dikumpulkan menggunakan kertas folio. Itu seperti itu sama itu.
Mbak Cici mungkin? Mbak Cici kelompok berapa Mbak Cici? Mbak Cici, halo. Mbak Cici? Ini tolong ya, tolong untuk mic-nya jangan dimatikan. Ya, saya sedang mengajak komunikasi dengan Anda semua itu. Tadi sudah saya contohkan, contoh sistematika yang pertama tempat dan tanggal pembuatan surat. Isinya satu tempat, yang kedua yaitu tanggal pembuatan surat itu nanti tinggal Anda lanjutkan. Yang kedua apa, isinya apa gitu. Halo. Ya silakan, yang mau presentasi kelompok mana terlebih dahulu? Halo Pak. Silakan disajikan. Mbak Alia mungkin, Mbak Alia. Atau perlu ada waktu beberapa menit lagi begitu untuk menyiapkan? Kalau misal kayak ada ayah kiri atau apa? Ini nomor 19 yang ayah kandung. Ini ayah kandung ini tadi. Kalau nggak ada walinya. Kayak ibu ya. Kalau misal kayak ada ayah kiri atau orang saling. Ini ayah kandung. Iya ayah kandung itu. Iya. Ini ayah kandung ini tadi. Kalau nggak ada walinya bisa. Mas Dani. Nanti siapa? Atau perlu ada waktu beberapa menit untuk ini, untuk menuliskan apa yang akan disampaikan oleh Anda begitu. Nanti. Mungkin waktunya sampai pukul ya. Tadi mulainya ini Pak, tadi mulainya ada kendala teknis. Nggih, tadi mulai ada kendala teknis, nggih. Jadi Maaf Pak Bupati, mungkin waktunya sampai 30 ya. Pak. Tadi kendala teknis 30 menit. Lama ini. Oke, ya. Nggih. Oh mundur. Oh iya. Nah. Iya. Oke, ya. Yuk silakan siapa yang mau menyampaikan. Mbak Cici, mungkin Mbak Cici Nurbaiti. Mbak Cici. Ya Pak. Ya silakan Mbak Cici. Menurut Anda bagaimana? Halo Pak. Sistematika surat lamaran pekerjaan. Ya Pak. 1. Ya. Tempat dan tanggal pembuatan surat. Ya. 2. Lampiran surat. Sistematika surat lamaran pekerjaan. Ya, betul. 1. Tempat dan tanggal pembuatan surat. Ya. 2. Lampiran surat. Isi Ya. yang terdiri 3. Hal surat. muka, identitas, tujuan Yang keempat, penulisan surat, alamat surat. Ya. hal-hal yang perlu dilakukan.
Yang kelima, isi Ya, yang terdiri atas kalimat pembuka, identitas, tujuan penulisan ya. surat, hal-hal yang perlu dilampirkan, dan Ya kalimat udah, penutup. makasih. Ya, tadi Mbak Cici Yang sudah keenam, salam menyampaikan, penutup. sudah mempresentasikan Yang pendapatnya ketujuh, tentang tanda tangan. sistematika Dan yang dan kedelapan, unsur nama. isi surat lamaran Sudah, Pak. pekerjaan. Mbak Cici perwakilan kelompok 3 ya Mbak Cici ya? Kelompok 3, silakan perwakilan kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 4, silakan. Ya, tadi sudah bagus. Ya, sudah berpendapat tadi 4, mulai Pak. dari sistematika yang pertama, 2, 3 sampai dengan yang ke-8. Yuk, silakan kelompok 1, siapa yang mau mewakili atau kelompok yang lain? Pak Cici kelompok 4. Cici kelompok 4, ya, ya, betul. Ya, kelompok 4. Silakan. Pak Cici kelompok 4. Ya, bagus tadi ya pendapatnya Cici. Ya, silakan kelompok yang lain, perwakilannya. Mas Daniel atau Mbak Saida atau siapa silakan. Ayo. Halo. Ayo silakan. Mbak Dwi. Mbak Dwi Cahayaning AC. Mbak Saida. Ya, Pak. Ya silakan Mbak Saida. Sistematika dalam lamaran pekerjaan. Ya. Iya, Pak. Mbak Saida. Sistematika dalam lamaran Yo. pekerjaan. Sistematika dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, menentukan tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, lampiran surat. Ya, Pak. Bentar. Yang ketiga, hal surat. Format surat. Isi surat. Sistematika dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, menentukan tujuan tempat dan tanggal pembuatan surat. Ya. Yang kedua, lampiran surat. Yang ketiga, hal surat. Salam penutup. Format surat. Kemudian Isi surat yang nama terdiri terang. atas kalimat pembuka, Ya, bagus. Identitas, Mbak Saida sudah tujuan aktif, penulisan sudah surat, menyampaikan hal-hal yang perlu pendapatnya dilampirkan. mewakili kelompok 1 ya Mbak Saida ya. Yang keenam, salam penutup. Mbak Saida kelompok 1. Kemudian tanda Iya. tangan dan nama terang. Silakan selanjutnya kelompok 2 atau kelompok 3 yang mau menyampaikan selanjutnya. Silakan. Tadi Mbak Saida sudah bagus, ya sudah berani menyampaikan sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan, dan Mbak Cici dari kelompok yang keempat juga sudah bagus. Silakan kelompok yang lain, ya perwakilannya itu siapa yang mau menyampaikan?
Ya, tidak usah takut salah. Ya, tidak usah takut salah. Kalau Anda pasif, Anda diam saja, berarti Anda itu tidak punya niat untuk bisa meningkatkan 4 keterampilan berbahasa. Ya, itu tidak usah takut salah. Ya, kita sebagai manusia melakukan kesalahan itu udah biasa. Yang penting kita tahu bahwa itu salah, kemudian bagaimana cara untuk memperbaikinya. Seperti itu. Kelompok 1 tadi sudah diwakili oleh Mbak Saidah, kemudian kelompok 4 sudah diwakili oleh Mbak Cici. Selanjutnya kelompok yang kedua atau kelompok yang ketiga saya persilakan. Ayo, siapa lagi? Ada lagi tidak? Kelompok 2, kelompok 3 bagaimana? Tidak ada yang mau menyampaikan ini? Masa kalah dengan kelompok 1 dan kelompok 4? Ya jangan mau kalah dengan kelompok 1 dan kelompok 4, ayo. Ada lagi kelompok 2, kelompok 3. Ya kalau tidak ada kita simpulkan saja ya. Coba siapa yang mau menyimpulkan? Ini tadi pendapat kelompok 1 dan kelompok 4 itu sudah benar gitu ya. Hanya perlu dilengkapi kembali. Ya, perlu dilengkapi. Tadi sistematika surat lamaran pekerjaan itu ada berapa ya? Ada berapa? 8, Pak. Iya betul, ada 8. Mulai dari ya, mulai dari tempat dan tanggal sampai dengan apa? Nama? Nama terang. Nama terang, iya. 8, Pak. Ya ada 8. Ya saya simpulkan ya. 8, Pak. Coba Anda melihat kembali atau mengingat kembali tadi yang pertama apa? Tempat Nama dan terang. tanggal pembuatan surat, ya kan? Ya, tempat dan tanggal. Isinya apa? Yaitu yang pertama nama tempat, ya apa tidak? Tanggal. Pembuatan. Nama tempat. Biasanya yang dituliskan itu nama kabupaten. Anda menulisnya di Kersana misalnya, ditulis Brebes. Atau kalau misalnya Anda menulisnya di Tegal, ya Anda menuliskan nama Tegal begitu. Kemudian tanggal. Apakah yang ditulis hanya tanggalnya saja atau ada bulan dan tahun? Apa tanggalnya saja? Misalnya kalau sekarang 17, misalnya Anda menulis surat saat ini, berarti Brebes 17 gitu saja? Bulan dan tanggal, Iya, bulan dan tahun ya. Itu berarti isinya tempat, kemudian tanggal pembuatan surat yang berisi tanggal, bulan, tahun. Kemudian yang kedua apa? Bulan dan tanggal, Pak. Yang kedua lampiran. Lampiran surat. Iya, lampiran. Lampiran surat isinya ya, isinya misalnya tulisannya apa?
tulisannya? Satu Lampiran surat. berkas, ya kan? Satu berkas itu. Kemudian hal, yang ketiga ya. Yang ketiga hal bukan? Hal. Halnya apa? Surat lamaran pekerjaan. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu alamat. Ya, yang keempat itu alamat. Alamat isinya bisa jabatan, ya jabatan yang dialamatkan kemana begitu, atau nama seseorang kemudian alamat seperti alamat yang ada di alamat pos begitu bisa, atau menggunakan kotak pos atau PO Box begitu bisa ya alamat. Kemudian selanjutnya apa ya setelah alamat? Salam isi apa salam pembuka dulu setelah alamat? Salam pembuka, ya betul. Apakah menggunakan salam assalamualaikum? Apa dengan hormat? Yang mana? Salam Dengan hormat, iya betul. Kemudian selanjutnya yaitu setelah salam pembuka apa tadi? Isi. Dengan Isinya hormat. apa saja? Ya isi surat. Isinya apa saja? Alinea pembuka. Yang kedua? Identitas. Yang ketiga? Isi surat. Maksud dan tujuan. Yang keempat? Alinea pembuka. Hal-hal yang perlu dilampirkan. Betul, iya. Hal-hal yang perlu dilampirkan. Dan yang kelima? Maksud dan tujuan. Kalimat penutup. Itu di bagian isi. Hal-hal Ada yang 5 perlu hal. dilampirkan. Kemudian selanjutnya lagi sistematika selanjutnya Kalimat setelah penutup. salam penutup, iya, salam penutup. Salam penutupnya menggunakan kata apa? Dengan hormat. Dengan hormat apa hormat saya? Salam penutup. Kalau dengan hormat salam pembuka, ya. Dengan Kalau salam hormat. penutup, hormat saya. Kemudian bawahnya lagi apa? Sistematika selanjutnya? Tanda tangan. Tanda tangan, iya. Kemudian yang terakhir? Nama? Nama terang. Nama terang. Apakah boleh nama panggilan? Tanda Boleh tangan. tidak? Nama panggilan, bukan nama terang seperti yang disampaikan. Boleh? Nama panggilan boleh? Nama terang. Boleh apa tidak? Saya tanya. Kalau nulis surat Pak, di bawahnya nama panggilan. Iya, nama panggilan. Tidak boleh. Ini kan resmi ya? Boleh dong. Surat lamaran pekerjaan itu surat yang resmi. Kecuali kalau misalnya Anda menulis surat pribadi yang lain yang biasa Anda buat untuk teman. Itu. Tapi kalau surat lamaran pekerjaan itu tidak boleh nama panggilan, nama yang sesuai dengan identitas begitu. Bisa dipahami tidak? Ya, saya sifatnya hanya menyimpulkan seperti yang Anda sampaikan tadi, Mbak Saidah dan Mbak Cici tadi. Ya, demikianlah pembelajaran kita pada kali ini, yaitu tentang mempresentasikan sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan. Nanti Pak, dipanggil-panggil. Ya, itu. Ya, dengan demikian, meskipun ini
Anda tidak bisa presentasi semua 4 kelompok ya, yang sempat Dipanggil-panggil. yang tadi presentasi hanya perwakilan 2 kelompok saja, yaitu Mbak Saidah dan Mbak Cici, itu sudah bagus. Nanti silakan yang lain bisa untuk meniru Mbak Saidah dan Mbak Cici tentang keberaniannya seperti itu ya. Jadi saya mohon ini yang lain tingkatkan unsur berani Anda ketika ada dalam forum atau ada di dalam kelas seperti itu. Ya, berani di sini dalam hal yang positif, bukan hal yang negatif. Anda tidak usah malu ketika mau menyampaikan pendapat. Tidak usah malu. Tidak usah malu menyampaikan gagasan di depan umum, di depan orang lain. Ya, sebab kalau misalnya Anda selalu malu, kapan Anda itu meningkat? Kapan Anda itu bisa seperti itu? Ya, sebab pada hakikatnya keterampilan itu harus diasah, harus dicoba, harus ditingkatkan. Ya, itu saja pertemuan pada kali ini. Ya, sedikit banyak saya yakin ini ada manfaatnya bagi Anda. Nanti silakan Anda, ini tugas untuk Anda, silakan nanti Anda baca materi KD 3.2. Ini saya anggap pertemuan kali ini itu sudah selesai, KD 4.1. Ya, sebelum selesai, sebelum saya akhiri, ya saya minta salah satu dari peserta ini ya bisa memimpin doa. Ya, silakan Mbak Cici. Ya, kalau tadi Pak oleh Mas Daniel, silakan dipimpin Mbak Cici untuk berdoa bahwa pelajaran kita pada kali ini sampai di sini. Ya, silakan Mbak Cici. Mbak Cici, silakan untuk dipimpin berdoa. Yuk Mbak Cici, dipimpin berdoa sebagai tanda mengakhiri pembelajaran kita pada kali ini. Ya, pembelajaran kita kali ini ya udah, ini mungkin Mbak Cici sedang sibuk melaksanakan PPDB. Ya, saya akhiri saja. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Anda semua yang sudah menyempatkan waktu ya di sela kesibukan. Sekian. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.